Assalamualaikum. Bersyukur dan berbahagialah kalau kita atau orang tua kita bisa sampai pada usia tua dalam keadaan sehat. Ya iyalah, masa iya enggak? Sering kan ya kita dengar nasihat seperti itu. Berapa kali saya mendengarkan Profesor Walter Longo yang gencar mempromosikan FNB kemarin itu, ahli soal penuaan, ada satu pendapat menarik tuh dari dia. Orang yang sudah bisa tembus usia 75 tahun dalam keadaan sehat dan aktif, dia bilang, bebas mau makan apa saja. Ada juga pendapat senada dari ahli lain. Mau makan daging steak yang lezat, yang kolesterolnya tinggi, itu bagus, malah dianjurkan. Hasil penelitian lain sempat disebutkan oleh Dr. Jason Fung, manula sehat di atas 80 tahun, kalau banyak asupan kolesterol tinggi, itu secara signifikan mortality rate-nya lebih rendah daripada yang low kolesterol atau low fat. Sebaliknya, yang kurang asupan protein, itu otot-ototnya malah bisa menyusut lebih cepat, jadi lemah, cepat renta. Asupan protein kualitas tinggi ini, selain dari daging, juga bisa didapat dari susu atau dairy product. Jadi, kalau manula sehat banyak minum susu atau konsumsi dairy product, itu bagus-bagus saja. Manfaat positif lainnya, dibebaskan makan itu psikologisnya juga jadi lebih bagus. Hati gembira itu membawa manfaat besar untuk kesehatan. Dasarnya ahli soal penuaan, Profesor Longo sudah ketemu banyak bingit orang sehat yang umurnya di atas 90-an tahun. Ada aki-aki yang masih bisa nukang, jadi tukang kayu jagoan di umur 80-90 tahun. Di YouTube kali ada videonya, coba aja dicari. Ada yang malah kawin lagi, dan seterusnya. Itu rata-rata awet bugar kalau banyak makan daging, minum susu, dan terus aktif. Lagi pula gini ya, makanan tertentu, misalnya makanan tinggi santan atau gorengan atau apa gitu, sering dibilang kalau dikonsumsi pengaruh buruknya akan nyata 20 tahun kemudian. Lah, tapi kalau orangnya umurnya sudah 80 tahun, 20 tahun lagi kan udah 100. Sudahlah, nggak usah terlalu banyak mikir diet lagi. Kalau anak kecil gitu, wajar tuh dilarang-larang kebanyakan es krim atau makan permen. Nanti jadi gigis, giginya rusak semua. Nah, tapi kalau manula, ngapain lagi dilarang-larang? Mereka nggak akan kena masalah gigi sensitif, awang giginya udah protol semua. Hele. Beda cerita kalau manula itu bukannya manula sehat, tapi komorbidnya berjejer beserta segenap komplikasinya. Hati-hati. Itu tadi berlaku untuk manula sehat yang aktif. Sekali lagi. Beda juga kalau anak muda yang bermutu, bermuka tua, yang umurnya masih nanggung, masih di antara 45 sampai 75. Asupan protein, lemak, karbo, gula mesti secukupnya saja, tidak boleh kebanyakan. Dairy produk susu juga idem. Sebaliknya, asupan sayur buah, air, vitamin mineral itu harus cukup banyak. Umur 45-75 itu masa kritis menurut Profesor Longo. Tapi batas atasnya itu dia rada ragu-ragu sih. Kadang dia bilang 75, kadang 80, kadang dia terka 70 aja juga udah cukup. Namanya profesor kan ya, kalau belum penelitian suka ragu-ragu. Tantangannya di umur nanggung itu tadi, 45 sampai 75 tahun. Kalau lolos masuk 75 tahun, dalam keadaan aktif dan masih segar bugar, seringnya itu suatu indikasi sih, bahwa segenap sistem metabolisme, mitokondria sel-sel, mikrobiom di perut, dan seterusnya itu sudah kondusif, nyetel untuk jadi manula sehat. Jadi, setelah itu bisa lebih merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Bukan soal sejarah perjuangan bangsa, ding, sorry. Pokoknya merdeka gitulah intinya. Itu membuktikan bahwa rejuvenation dan autofagi sudah melembaga dan membuahkan hasil. Selamat menikmati kemerdekaan. Wahai para manula sehat Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Nyambung apa enggak nih? Pakai maaf lahir batin segala. Enggak apalah ya. Udah dekat lebaran juga sekalian. Fasting, fasting, fasting. Belajar fasting. Itu banyak manfaat kalau di umur nanggung. Tapi kalau udah sepuh bener, baru belajar fasting, kurang makan, itu malah bahaya. Kedinginan atau sakit flu aja, itu malah bisa meninggal. Innalillahi. Buah-buahan, nangka, duren, dan seterusnya, sepanjang perutnya tahan, itu juga silakan aja. Kalau es krim, gorengan, cilok, atau dorok-dok, nah, saya nggak tahu. Soalnya Profesor Longo itu orang Italia Amerika kan ya, jadi dia nggak pernah komen soal makanan-makanan eksotik yang seperti itu tadi. Kalaupun ada batasan itu ya biasanya tuh batasan-batasan yang ya gitu deh.
sukanya makan kacang gitu, tapi gigi udah ompong semua, ya udah terkendala. Makan daging, kalau yang alot tuing, gigi palsu bisa mencelat, melenting, naplok ke muka orang. Ya udahlah, makan dagingnya jangan yang alot, pilih yang empuk. Atau kalau makan banyak terus lenger-lenger, ya porsinya diatur. Jadi yang mesti dijaga-jaga itu jangan sampai melebihi batas kekuatan fisik yang sudah agak melemah. Dokter-dokter Indonesia yang progresif sekarang banyak juga loh yang nasihatnya itu senada dengan Profesor Longo itu. Kalau sama manula yang sudah sepuh bener, itu nasihatnya balik lagi jadi kayak nasihat untuk anak kecil. Makan yang banyak ya yang, makan yang banyak ya Mbah, Kong, kayak gitu. Hikmahnya apa dari info ini? Nah, silahkan direnungkan sendiri. Tapi mestinya dengan adanya fenomena ini terhadap para sesepuh kita, orang tua kita, atau mbah-mbah kita, kalau yang masih punya mbah, itu jangan terlalu mengekang. Suguhilah makanan yang enak-enak, apa yang kira-kira disuka, suguhilah makanan yang cukup banyak. Tapi sebelum itu, pastikan dulu bahwa sepuhnya itu sepuh beneran, bukan nanggung, dan secara umum masih sehat serta aktif. Begitu. Apalagi ini lebaran nih. Tapi mentang-mentang boleh makan banyak, para manula juga jangan kalap. Kalau suguhan makanan lebaran terus diembat semua oleh yang tua-tua, itu nanti anak cucu dan dedetoran bisa celingak-celinguk itu, nggak kebagian hidangan lebaran. Disclaimer, ini tadi sekedar cuplikan dari sejumlah pendapat ahli, expert opinions, dan menurut kaidah penelitian ilmiah yang baku, expert opinion ini kelasnya bawah, belum tentu sahih 100%, masih perlu pembuktian-pembuktian klinis yang komprehensif. Itu deh sharing kali ini. Terima kasih.